Umum BPP Askumnas Sulawesi Selatan yang baru saja dilantik untuk memberikan sambutan di acara pelantikan Badan Pengurus Provinsi Askumnas Sulawesi Selatan ini. Baik, untuk itu dengan hormat untuk beliau kami silakan. Boleh minta tepuk tangannya, boleh minta aplausnya untuk sambutan yang pertama ini kepada Bapak Rian Latif ya. Sambutan pertama, kenapa pertama? Karena beliau ini sudah jadi ketua umum sekarang ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara yang hadir pada acara pelantikan Askumnas periode 2014-2018. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah saudara kita mengalami musibah. Kita juga mengaturkan doa buat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, dan kita bersyukur kita juga bisa berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh Bupati Sulawesi Selatan yang mewakili, yang saya hormati rekan saya asosiasi di Sulawesi Selatan beserta seluruh kontraktor yang ada di Sulawesi Selatan. Tak lupa juga salam hormat saya kepada kakanda saya Bapak Reza Ali. Beliaulah yang mengkader saya sehingga saya juga bisa mampu berdiri di sini, karena beliau juga merupakan ketua umum saya, ketua umum Pertina Pusat Indonesia, dan saya juga sebagai ketua umum Pertina Sulawesi Selatan. Beliau cukup sukses melakukan kaderisasi, salah satunya senior saya Bapak Erwin Naksa. Beliau juga mantan ketua Pertina, kemudian dilanjutkan oleh saudara saya Adnan Pursisa. Beliau juga ketua umum Pertina Sulawesi Selatan, dan saat ini saya yang melanjutkan kepemimpinan beliau. Tak lupa juga saya sampaikan salam saya kepada Bapak Kadir Halid selaku anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran yang hadir pada malam ini, TNI Polri yang mewakili, dan tak lupa juga salam hangat saya kepada anak-anak saya, anak Pertina Sulawesi Selatan yang berada di sana, anak Makassar United juga yang ada dan hadir pada malam ini, dan juga anak-anak saya yang berada di panti asuhan, serta seluruh undangan yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Askumnas pertama kali lahir di Sulawesi Selatan, saya ditawari oleh ketua umum pusat saya, Bapak Insinyur Takdir. Ketika itu saya ditawari dan saya menjawab, apa dasar Bapak memilih saya? Dasar itu beliau mengatakan bahwa ketika mendengar nama saya, hati beliau tergugah. Alhamdulillah, saya juga baru ketemu pada saat beliau berkunjung di sini, dan saya sangat berterima kasih Bapak Ketua Umum saya, Bapak Insinyur Takdir, mengamanahkan tugas ini. Tentu dalam mengembangkan tugas ini saya perlu berkomitmen baik secara pribadi maupun secara organisasi. Komitmen pertama yang saya harus katakan bahwa dalam memimpin organisasi ini, Saudara Rian Latif tidak akan menggunakan atau memanfaatkan Askumnas sebagai wadah untuk mencari kepentingan bisnis pribadi. Oleh sebab itu, hari ini saya tekankan, Rian Latif tidak akan menggunakan perusahaan pribadi untuk mencari pekerjaan. Tentu Askumnas ini merupakan angin segar buat kita semua sebagai mitra dan pilar utama pembangunan di Sulawesi Selatan. Kita sama-sama bersinergi dengan asosiasi-asosiasi yang sama. Tugas kita adalah bagaimana kita menghadapi era globalisasi. Saat ini di negara-negara maju sudah banyak pengangguran. Pintu gerbang perdagangan bebas terbuka jauh
tetapi apakah kita mampu bersaing? Ini yang menjadi tantangan buat kita. Askumnas terdiri dari pengusaha dan anak-anak muda serta media. Mereka ini saya yakin punya potensi dan kita berikan kesempatan dan ruang. Kapan mereka bisa berprestasi atau mengembangkan potensi dia kalau kita tidak pernah memberikan ruang buat mereka? Oleh sebab itu saya yakin anak-anak muda Sulawesi Selatan mampu menjawab tantangan tersebut. Mungkin bapak-bapak banyak berkata ketika masuk di ruangan ini melihat sesuatu yang agak unik atau aneh. Kenapa ada ring tinju? Kenapa ada panggung hiburan musik dan seni? Ini punya filosofi dan makna tersendiri bagi saya secara pribadi dan semoga kita bisa memaknai secara bersama. Pertama, dalam mengembangkan usaha bisnis kita, kita harus menjunjung sportivitas. Bukan cuma seorang atlet yang kita harus katakan Anda harus berprestasi, fair play dan sportif, tetapi kita juga dalam melakukan usaha harus menjunjung tinggi sportivitas. Kita butuh tenaga, pikiran yang harus bersinergi, punya kekuatan. Kalau kita tidak mampu memiliki hal tersebut, niscaya kita akan tidak mampu menjawab tantangan tersebut yang sudah di depan mata menghadapi tahun 2016 ini. Menjadi seorang kontraktor itu sesuatu yang tidak mudah. Kita mampu membangun konstruksi megah seperti Hotel Clarion ini. Kita mampu membuat jalan tol puluhan kilo, tetapi yang sulit adalah bagaimana menciptakan manusia yang mampu membangun konstruksi dan jalan raya. Itu yang menjadi tantangan kita, dan Askumnas akan menjadi wadah buat rekan-rekan. Terkadang asosiasi-asosiasi itu hanya menjadi media untuk mengurus persuratan SBU, tetapi mari kita memberikan kemudahan-kemudahan itu kepada rekan-rekan kontraktor agar tidak mempersulit persuratan yang menjadi batu sandungan mereka untuk bisa berkarya. Ini yang menjadi tantangan buat pengurus Askumnas, bagaimana menempatkan diri dan mampu menjadi wadah buat rekan-rekan kontraktor yang ada di Sulawesi Selatan maupun Indonesia secara umumnya. Saudara-saudara yang saya hormati, pimpinan organisasi profesi ini merupakan yang pertama buat saya, dan tentu saya harus banyak belajar juga kepada senior-senior saya. Tentu kami selalu membuka ruang untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik, baik itu dengan pemerintah maupun pihak swasta maupun pihak negara-negara lain. Askumnas akan menjadi mitra bukan hanya di nasional tetapi juga di mata internasional. Saya kemarin juga sudah melakukan komunikasi dengan negara Brasil. Saya diundang secara resmi oleh Wali Kota Makai dan Ketua DPRD Makai sekitar 100 km dari Brasil. Mereka membuat ruang melalui olahraga. Dia juga mengajak saya bagaimana Indonesia bisa bekerja sama mengembangkan bisnis. Oleh sebab itu, setelah pelantikan ini saya akan melakukan kunjungan kerja secara resmi beserta ketua umum saya. Makai itu punya kultur dan karakter sama persis dengan Kota Makassar, dan saya lihat potensi di sana cukup besar karena di sana merupakan kota penghasil minyak terbesar di Amerika Latin. Dan ini menjadi tantangan buat kita bahwa kita bukan hanya berkompetensi di dalam negeri, tetapi mari kita mencoba bagaimana kita go internasional. Tentunya harus kita mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin sambutan saya cuma demikian karena sifatnya tadi saya baru mau ambil catatan saya, langsung dipanggil, jadi saya langsung balik kanan saja. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam acara pelantikan ini. Semua kita serahkan bahwa milik kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya melaksanakan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir
Al-Musyawir. Al-Musyawir, Kami ya. persilahkan. Nah, kalau Boleh minta tadi tepuk tangan yang dari paling meriah BBP, dulu dong. kali ini BPN Terima kasih ya. banyak. Silahkan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bapak Gubernur atau yang mewakili yang kami hormati, yang kami banggakan, dan yang kami hormati Bapak Reza Ali sebagai Ketua. Selamat malam Pak. Saya melihat para pimpinan asosiasi, selamat malam. Yang kami hormati Ketua Ardin Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Hairumi Hansatupu, selamat malam Pak. Yang kami hormati Ketua Badan Pimpinan Pusat Kompak yang juga kebetulan hadir di tengah kita, Pak Sukri. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Kadir Harik, rekan-rekan, saudara-saudara seperjuangan yang sama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita diberi kesempatan dan anugerah untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir di tempat ini guna menyelenggarakan suatu agenda acara, yaitu pelantikan pengurus Badan Pimpinan Provinsi Askumnas Sulawesi Selatan periode 2014-2018, di mana pelantikan ini merupakan suatu rangkaian hasil musyawarah provinsi yang diselenggarakan sebulan yang lalu juga di Makassar ini. Dan syukur alhamdulillah saya menghormati sekali kepada Bapak Ketua Umum Rian Latif yang terpilih sebagai Ketua Umum pada saat ini. Dan pada malam ini baru kami melantik dari 15 provinsi. Baru pertama kali saya melantik diperhadapkan dengan rintinju di sebelah kiri saya. Mudah-mudahan BPN Askumnas tidak bertinju di atas. Ya, dan kebetulan Ketua Pertina dari pusat hadir di tempat kita. Dan saya lihat di sebelah kanan ada artis juga dari Jakarta ya, yang akan meliput acara ini. Jadi semangat sekali. Tapi saya ingin lebih semangat lagi. Oleh sebab itu, jika saya mengatakan Askumnas, mohon saudara-saudaraku menjawab jaya. Oke? Askumnas. Askumnas. Terima kasih. 2 kali aja. Askumnas lahir di tahun 2009 dan berkiprah hingga sekarang ini memiliki 23 provinsi yang tersebar, dan ini merupakan provinsi yang ke-15 yang telah melakukan pelantikan dan musyawarah. Kita juga baru kemarin melaksanakan musyawarah nasional yang kedua di Jakarta, yang merupakan suatu persyaratan LPJK yang harus kita penuhi. Dan kita telah melaksanakan MOU dengan ISO, di mana ISO ini standar internasional yang bermarkas di London, yang di mana ISO namanya IAS, Integrated Association Certification. Dan ini diperuntukkan untuk kualifikasi besar dan menengah ke depan. Kalau boleh saya sedikit mengutip, karena Ketua LPJK malam ini seharusnya hadir di tempat ini, seharusnya hadir karena ini adalah wajib, hukumnya wajib. Dan ini kita sudah memiliki rumah yang besar. Ibarat rumah ini kita memiliki fondasi yang dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Rumah ini dilengkapi dengan dinding yang kuat terbuat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 bersama turunannya. Selanjutnya diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri
tahun 2011 ini. Rumah ini dinamai Rumah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Dilengkapi 4 pilar. Pilar penyangga. Penyangga pertama adalah unsur perusahaan seperti kita yang hadir sekarang ini. Pilar yang kedua yaitu unsur pemerintah. Hadir di tempat kita Bapak yang mewakili gubernur. Unsur yang ketiga asosiasi perusahaan, dan pilar yang keempat adalah pakar dan perguruan tinggi. Maka kalau boleh kami menjabarkan bahwa jasa konstruksi nasional ini adalah merupakan bagian daripada seluruh masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin mengurai lebih panjang tentang aturan ini karena mengingat waktu yang cukup singkat, maka kami hanya mengambil poin-poinnya bahwa kita baru saja mendapat peraturan lembaga, di mana kalau saya ibaratkan rumah tadi ini adalah peraturan lembaga itu adalah yang mengatur asosiasi yang ada di lembaga tersebut, termasuk peraturan lembaga nomor 6 sampai dengan 10. Kami menginterest bahwa untuk peraturan 8, peraturan lembaga nomor 8 tahun 2013, bagi asosiasi yang telah melakukan pendaftaran ulang atau yang melakukan sertifikasi badan usaha memiliki persyaratan khusus. Yang pertama, memiliki kantor yang harus connecting online. Kedua, memiliki anggota badan usaha minimal 50 di tiap provinsi. Ketiga, memiliki asesor minimal 2 di tiap provinsi. Dan keempat, memiliki Kesbanpol. Nah, ini persyaratan. Dan alhamdulillah Badan Pimpinan Provinsi Askumnas Sulsel yang ditargetkan LPJK telah melampaui target yang ditentukan tersebut. Oleh sebab itu saya menginterest bahwa harusnya LPJK yang datang ke sini memberikan penjelasan aturan ini, tetapi tidak apalah, kita berjalan sesuai dengan program yang kita canangkan. Kemarin saya lewat di depan kantor gubernuran dan melihat logo yang ada di pasang ini, saya teringat, dan kalimat di dalam lontar pataka itu tertulis, sekali layar terkembang pantang biduk suruh ke pantai. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap rekanan Askumnas. Sekali mengerjakan proyek, pantang untuk dicabut kontraknya, kata Pak Pembina tadi. Jadi itu tidak bisa, harus kita menjiwai dan memaknai ini, filsafat ini. Oleh sebab itu semua pengusaha konstruksi yang ada di Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Tentu kami akan mencoba mengurai sedikit secara global. 2014 kita menghadapi pesta demokrasi, di mana semua kita berhak memilih untuk pemimpin ke depan. Itu hak dan kewajiban saudara-saudaraku. Setelah 2014, 2015 kita diperhadapkan dengan Asian Economic Community 2015. Kita akan berhadapan dengan rekanan badan usaha asing yang akan menggelinding masuk ke negara kita. Mau tidak mau harus kita berhadapan dengan itu. Sekarang kita tidak berkompetisi lagi di tahun 2015 dengan rekanan yang ada. Nah, itu pun regulasi pemerintah yang sekarang ini, yang baru seminggu yang lalu kita terima di kantor, itu ada surat Menteri Pekerjaan Umum yang kebetulan nomornya saya hafal, nomor IK garis miring 10 garis miring 01 garis miring 978 angka Romawi 13 2013 yang merupakan peraturan sertifikat badan usaha yang harus dipenuhi dan segera diberlakukan pada 2014. Jadi kontrak yang akan berakhir menandatangani kontrak tanggal tahun 2014
itu sudah harus menggunakan konversi badan usaha. Di mana konversi badan usaha kalau tahun kemarin kita menggunakan grade 2, 3, grade 4 sampai grade 7. Sekarang pemerintah mengklasifikasi menjadi kualifikasi besar, kualifikasi menengah, dan kualifikasi kecil. Nah, disinilah kita akan mulai berkompetisi. Saya menggarisbawahi tadi dari statement Ketua Umum Bapak Rian Latif bahwa kita sudah harus siap dari sekarang. Di Asian Economic Community nanti kita harus mempersiapkan 4 elemen yang harus kita pegang. Pertama adalah sektor finansial. Semua kontraktor yang berhadapan nanti itu kita harus memiliki finansial yang cukup untuk berhadapan dengan badan usaha asing. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia seperti yang diutarakan tadi dengan Pak Ketua Provinsi, di mana sumber daya manusia ini pemerintah Kementerian Umum telah menggelontorkan dana yang puluhan miliar bahkan ratusan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, termasuk salah satunya di Sulawesi Selatan itu diberikan penghargaan kepada sertifikat tukang berprestasi, diberikan oleh langsung Menteri Pak Joko Kirmanto. Termasuk ada perusahaan berprestasi kalau nggak salah yang hadir 2 orang dari perusahaan dari Sulawesi Selatan, itu perusahaan berprestasi diberikan oleh Pak Menteri. Itu salah satu memotivasi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan elemen yang ketiga yang harus kita pahami bersama, mungkin termasuk pribadi saya, adalah sektor peralatan.